selamat sore Sobat Minji dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Oke, kita sambil menunggu ya, menunggu Sobat Minji yang ada di rumah, yang masih mungkin yang hari ini bekerja, masih di perjalanan pulang gitu ya, atau mungkin ada yang lagi nyantai-nyantai di rumah, nyantai-nyantai lagi liburan gitu ya, sambil nonton live sore hari ini dengan tema rahasia sehat stabil di musim yang labil. Oke, kita sambil menunggu. Halo Kak Andro, selamat datang, selamat bergabung di live bersama Waji pada sore hari ini dengan temanya nih rahasia sehat stabil di musim yang labil. Halo Kak Fusia. Waalaikumsalam Kak Fusia, gimana nih kabarnya Kak? Gimana cuaca di sana? Apakah hari ini masih labil cuacanya gitu ya? Atau cerah? Kalau di tempat Minji nih alhamdulillah beberapa hari ini cerah ya gitu. Kalau di Kak Fusia gimana nih? Oke, halo Kak Cahyo. Kita sambil menunggu narasumber pada sore hari ini. Kata Kak Fusia, Kak, temanya relate sama kondisi domisiliku. Wah, Masya Allah, ya nih, relate kayaknya hampir di semua daerah ya di Indonesia gitu ya, lagi musimnya tuh nggak menentu. Halo Kak, selamat sore Kak Andro. Nih, oh Kak Fusia dari Surabaya. Surabaya mendung Kak. Wah, Masya Allah, alhamdulillah nih di tempat Minji beberapa hari ini tuh lagi cerah gitu. Nah, sekalian nih, jangan lupa Sobat Minji, jadi di live sore hari ini nanti akan ada kuis gitu ya. Kuis untuk beberapa orang pemenang gitu ya. Nanti hadiahnya adalah e-wallet. Siapa yang mau e-wallet? Ayo. Nah, nih, cocok banget. Jadi Sobat Minji wajib banget pantengin live hari ini ya sampai akhir, karena nanti dari Minji akan bagi-bagi e-wallet. Jadi perhatikan ya untuk materi hari ini biar nanti nggak ketinggalan. Oh, dari Kutasari, Masya Allah, dari Kutasari gitu ya. Dari Kak Taufik nih dari Kutasari. Kutasari Purbalingga ya Kak ya. Oke, ini dari Kak Dinda mau dong. Oke, kalau Kak Dinda mau e-wallet dari Minji, jadi wajib banget buat nonton live sore hari ini, karena selain nanti ada kuis berhadiah e-wallet, ada pengumuman giveaway, dan juga nanti akan ada informasi yang kalau bahasa marketing tuh daging banget gitu ya. Oke, sambil menunggu narasumber kita yang super informatif ini gitu ya, super kece gitu ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Hari ini temanya adalah rahasia sehat stabil di musim yang labil. Jadi nggak cuma ABG aja ternyata yang labil ya, ternyata cuaca juga labil gitu ya. Apalagi kalau misalnya menurut BMKG tuh sekarang kita masuk ke kemarau basah gitu. Surabaya Pancaroba iya sama ya. Kayak memang cuacanya lagi bener-bener gak menentu banget. Bahkan teman-teman Minji nih di kantor banyak sih yang terkena flu gitu ya, karena memang cuacanya luar biasa sekali. Harusnya biasanya tuh di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, beberapa tahun yang lalu kita pasti mengalaminya ini udah masuk musim kemarau gitu ya. Kalau dulu diajarin di pelajaran IPA, Minji tuh selalu diajarinnya kalau yang berber itu tandanya, yang bulan yang berakhiran ber itu tandanya sudah masuk ke musim hujan gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Halo, selamat sore. Kita sambil menunggu ya, menunggu narasumber kita pada sore hari ini. Oke. Nah, siapa nih? Biasanya kalau misalnya bulan-bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya, itu harusnya mungkin musim kemarau. Nanti kalau yang berber udah mulai peralihan gitu ya. Oke, kita sambil menunggu narasumber kita pada sore hari ini. Oke, Masya Allah. Sekarang, nah, Sobat Minji, alhamdulillah ya. Ya, tebak mungkin Sobat Minji sudah lihat ya, sudah lihat. Nah, ini dia. Halo, selamat sore dokter. Gimana kabarnya? Halo, selamat sore Kak. Kak Gina ya ini ya? Iya, betul. Oke. Alhamdulillah sehat. Kak Gina apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat juga, dokter. Dokter, Baik. sekarang dokter posisi lagi di mana nih, Dok? Ini lagi di mana? Lagi di klinik ini. Oh, lagi di klinik ya.
Eh, Iya, lokasinya Masya ada di mana? Allah. Ini kan dokter selalu bilang provinsinya Jawa Tengah. Lokasinya kalau boleh tahu deh kerja di sana dokter. Oke, ini lokasinya di Pekalongan ya. Pekalongan itu Oh, dekat, Pekalongan. mm, dekat apa namanya? Apa ya dekatnya ya? Berarti mungkin Semarang ya. Ya satu jaman Hmm, sih. oke. Cuacanya juga ini mulai agak-agak panas-panas, mendung gitulah, mulai Iya. berubah cuacanya gitu. Betul-betul banget. Nah, dokter, sesuai dengan tema kita hari ini, mungkin izin aku buka dulu ya, dok ya, gitu. Boleh, Sebelumnya, boleh, boleh, silakan. Assalamualaikum, selamat sore Sobat Minji, selamat sore dokter, gitu ya. Hari Sorry. ini, gitu ya, dengan live sore hari ini, semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, bincang-bincang seputar temanya ini menarik banget dokter, sesuai banget, relate banget dengan keadaan saat ini, yaitu rahasia sehat stabil di musim yang labil. Ternyata nggak cuma ABG aja yang labil gitu ya dokter ya. Nah, Iya ternyata zaman ini sekarang. juga labil. Nah, kalau misalnya kita beberapa kali baca gitu ya di akun-akun BMKG, dari BMKG merilis kalau misalnya bulan Juni sampai dengan Agustus tuh masuk ke dalam musim kemarau basah gitu, atau bisa dibilang musim pancaroba gitu ya dok ya. Jadi memang Betul, betul. ini nggak menentu banget gitu. Nah, mungkin biar langsung kita kenalan lebih dalam gitu ya. Boleh dokter silakan memperkenalkan diri dulu biar audiensi makin kenal siapa sih dokter kece kita pada sore hari ini. Silakan dokter. Oke, terima kasih banyak Kak Gina ya, alias Kak Minji ya, dan juga dari tim apa namanya Waji ya. Iya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Muhammad Nafi Rizky Manila. Boleh dipanggil Dr. Nafi aja, biar lebih singkat gitu ya. Dan kalau nama Instagram saya itu Doknap ya, DOCNAP gitu. Nah, saya berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan saat ini kesibukannya praktek di Rumah Sakit Umum Daerah di Pekalongan dan juga di klinik ya. Sama kan karena saya hobi ngonten, jadi juga ngonten-ngonten gitu, Kak Gina. Oke, menarik banget nih. Ternyata selain dokter ini mengedukasi secara langsung kepada pasien, ternyata dokter merupakan seorang influencer juga bisa dibilang gitu ya dok ya. Jadi Alhamdulillah. membagikan informasinya nggak cuma secara langsung tapi lewat media sosial juga. Masya Allah banget. Nah dok, dokter ini kan kesibukannya sehari-hari menjadi seorang dokter di klinik, kemudian di rumah sakit dan juga menjadi influencer gitu ya. Nah dok, gimana sih, apa sih tantangan terbesar menjadi seorang dokter Nafi ini gitu? Wah, Kak Gina ya. Oke, disclaimer dulu ya. Apa namanya? Saya nggak sekeren itu sebenarnya. Cuman ya kita apa namanya? Jadi gini, kalau kita ngomongin tantangan terberatnya ya, tentunya kalau kita punya banyak kegiatan, yang utama adalah time management ya, atau kita manajemen waktunya. Itu yang paling agak tanda kutip agak nggak mudah ya. Karena ketika kita cuma satu beban toh, itu kan kita terfokus. Tapi kalau kita punya tiga tanggung jawab, itu kan kita harus memenuhi ketiga-tiganya. Jadi yang pertama adalah time management, dan yang kedua pastinya adalah kesehatan tubuh kita. Manusia itu punya limit ya, kita nggak bisa sana sini, tapi tetap fit gitu juga. Kita harus pintar-pintar untuk memanajemennya. Nanti ini kita bersama Kak Gina, nanti kita akan spill-spill nih, mungkin buat teman-teman juga yang banyak aktivitasnya, padat ya, gimana sih biar tetap fit, terutama nih apalagi sedang musimnya lagi labil ya. Bener kata Agina, labil nggak cuma ABG ya, sekarang musim pun juga ikut labil. Betul. Oke, jadi seperti yang udah dokter Nafi sampaikan, nanti kita akan membahas ya dok ya seputar tips, seputar cara menghadapi cuaca yang labil gitu ya. Nah ngomong-ngomong dokter, aku mau infoin juga nih untuk para sobat Minji dimanapun kalian berada, mungkin yang hari ini libur, yang lagi liburan ataupun yang sedang bekerja lah, mau minjem info lagi. Jadi nanti di akhir live akan ada sesi kuis gitu ya, dan pemenang kuis nanti akan mendapatkan e-wallet dari Waji gitu ya. Nanti pertanyaannya dari dokter sendiri ya dok ya, yang akan Oke, aman, 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 aman. Oke. Nah, ada juga nanti akan ada pengumuman giveaway gitu ya. Jadi buat Minji yang ada dimanapun kalian berada, sobat Minji yang dimanapun kalian berada, kalian wajib tonton sampai akhir live hari ini. Karena selain dapat informasi juga dapat wallet gitu. Oke, kuat jempolnya. Oke, dok lanjut ya untuk pertanyaan pertama nih dari Minji. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan Minji dan juga pertanyaan dari sobat Minji dimanapun kalian berada gitu ya. Tadi kan dokter sempat menyinggung soal time management gitu ya.
Nah, time management itu penting banget ternyata bagi seseorang yang punya banyak kesibukan gitu, biar akhirnya nggak keteteran gitu. Nah, kalau Betul. dokter sendiri, gimana sih dok cara membagi waktu dengan kesibukan dokter itu? Monggo dokter. Oke, terima kasih banyak Kak Gina untuk pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, yang namanya kita mau membuat time management, kita harus tahu dulu nih hal-hal yang kita hadapi itu apa. Mulai dari apa namanya, apakah hal itu urgent, harus segera, atau apakah hal itu penting tapi bisa ditunda, atau yang ketiga itu nggak penting sama sekali, gitu ya. Jadi tiga ini penting nih. Penting banget harus segera, penting bisa ditunda, sama yang terakhir itu adalah nggak penting dan bisa dihilangkan. Contohnya nih, kalau penting itu misalnya kayak kegiatan kita sehari yang wajib ya. Misal kalau kita kerja, ya yang penting ya kita pekerjaan kita. Jadwalnya gitu kan, harus sesuai dengan jadwalnya. Kalau itu udah nggak bisa diutak-atik lagi. Dan yang kedua adalah yang penting tapi nggak mendesak. Misalnya nih, mungkin kan saya sebagai konten kreator juga ya, otomatis kita juga punya kewajiban bikin konten. Nah, caranya gini teman-teman, mungkin kalau teman-teman juga punya hobi yang sama nih ya, bikin konten ya, yang namanya ide itu kan nggak selalu muncul ketika kita membuat konten ya Kak Gina ya. Kadang ide itu muncul kalau kita lagi di jalan ada ide nih, atau kita lagi main HP ada ide nih. Saran saya kalau teman-teman seperti itu, tulis dulu aja list-list yang akan dipakai gitu ya. Nah nanti ketika ada satu masa jeda gitu ya, kayak masih mungkin libur atau mungkin slow gitu ya, kalau saya pribadi nanti ketika saya bikin konten langsung bikin 5 apa bikin 6 gitu, jadi nanti upload sehari satu gitu. Nah itu adalah yang penting tapi nggak mendesak. Sedangkan yang ketiga itu nggak penting nggak mendesak. Contohnya apa? Yang nggak penting itu mungkin kayak tanda kutip ya, mungkin kita sekedar buat jajan atau sekedar buat main-main. Itu kan ya kalau dibilang nggak penting sebenarnya kita perlu juga, karena kita harus merefresh pikiran kita ya, supaya kita tetap kalau kata Gen Z itu healing gitu ya. Jadi kita tetap harus supaya mental health juga sehat. Nah saran saya tiga ini kita harus tahu prioritasnya, penting mendesak, penting nggak mendesak, sama yang nggak penting dan nggak mendesak. Tiga ini kita harus diatur gitu. Jadi harus ada skala prioritasnya gitu. Dan yang paling penting yang keempat adalah kesehatan. Percuma nih kalau kalian bisa tiga manajemen ini tapi nggak sehat, ini ancur berantakan biasanya gitu. Jadi yang penting adalah kesehatan. Nanti kita akan bahas gimana kita menjaga kesehatan dari mulai secara umum, sampai yang kedua kita perlu suplemen itu yang bagusnya apa, dan yang ketiga mungkin kapan sih kita perlu ke dokter gitu ya Kak Gina. Menarik banget bahasan hari ini. Jadi udah dibuka sama dokter Nafi gitu ya tentang hari ini. Yang jelas time management itu penting, dan ada tiga bagian dalam time management. Yang pertama adalah penting banget dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, dan tidak penting tidak mendesak gitu ya dok ya gitu. Dan yang paling penting adalah kesehatan. Nah dokter, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Tadi kan dokter bilang kesehatan itu penting. Nah dengan kesibukan dokter yang Masya Allah banget nih Sobat Minji di rumah gitu ya, yang punya sama dengan dokter Raffi, punya beberapa kegiatan. Gimana sih dok cara menjaga kesehatan yang prima ini gitu? Oke, kalau kita ngomongin kesehatan ya, kesehatan itu banyak faktornya teman-teman ya. Mulai dari faktor kita input itu kita memasukkan sesuatu dari faktor makanan, berikutnya apa namanya minuman, bahkan juga suplemen gitu. Dan yang kedua adalah output. Jadi dua hal ini patokannya. Kalau inputnya baik, outputnya baik, insya Allah aman gitu ya. Nah yang pertama nih, kita ngomongin input dulu makanan. Makanan yang paling bagus dimakan sebenarnya ini dimakan dari segala kondisi ya, baik itu musimnya hujan, musim panas, bahkan yang saat ini ya musim pancaroba ya, atau kata Kak Gina tadi di BMKG itu kemarau basah gitu ya. Yang pertama adalah protein. Wes, ini itu yang paling general ya. Pokoknya apapun kondisi sakit, kondisi sehat, protein itu penting ya. Jadi silakan, yang pertama adalah telur konsumsinya yang paling paling istilahnya paling murah, dan juga banyak kandungannya itu adalah telur yang penting ya. Jadi yang pertama makanan, perbanyak protein, yang penting. Yang kedua adalah yang pertama adalah protein. Bisa telur, ayam, ikan, daging bebas. Tapi kalau yang sekiranya mungkin masih mahasiswa, itu yang paling murah ya telur ya paling ya itu. Terus yang kedua adalah karbohidrat. Karbohidrat itu ya kayak kita makan nasi ya, makan roti itu penting juga. Nah, tapi karbohidratnya kalau suruh milih nih, kalau suruh milih ya, protein apa karbo dok, apa lemak. Kalau misalnya memang nggak doyan makan, tapi perlu menjaga kesehatan, pilih protein dulu aja nggak apa-apa. Jadi protein ini adalah untuk memperbaiki sel tubuh kita yang rusak. Yang pertama itu. Nah, yang kedua,
Makanan yang dihindari nih sekarang. Kalau tadi yang dimakan, nah ini bagus nih, telur, tempe, kedelai, tahu itu bagus, boleh dimakan juga, itu juga keren itu. Mm. Yang kedua dihindari. Yang dihindari yang pertama adalah junk food. Nah, kenapa ada junk food? Junk food ini apakah bahaya? Sebenarnya itu nggak berbahaya teman-teman. Tapi junk food ini, contohnya kita kayak mie instan gitu ya, atau mungkin yang ayam-ayam yang digoreng secara instan gitu ya, itu nggak bahaya. Cuman kandungan gizinya itu tidak sempurna. Jadi kalau kalian makan nih, makan nasi dengan telur, dengan sayur itu kenyang, makan junk food itu kenyang, sama-sama kenyang, tapi kualitasnya beda. Tetap kita harus yang seimbang gitu. Sama-sama kenyang tapi beda kualitasnya. Yang dihindari junk food. Yang kedua adalah minuman yang terlalu dingin, yang dia itu terlalu manis. Kalau dingin doang, tapi dinginnya air es, itu masih it's okay lah. Yang penting tidak dalam kondisi tubuh kita panas, ya. Kalau tubuh kita panas nih, dari luar kita habis kerja, habis main, panas. Saran saya jangan langsung minum es. Kalau minum es langsung, radang nanti yang ada. Karena dia kaget tubuhnya. Minumlah air adem. Kalau bisa air hangat ya, jadi dia biar lembab dulu. Karena kalau dari luar kita kan dia kering tuh. Ya seperti itu. Yang pertama tadi junk food, yang kedua dingin dan manis. Dan yang ketiga adalah terlalu berminyak dan pedas. Nah ini nih, mungkin kalau zaman sekarang tuh ada kayak apa namanya, sorry ya ini nggak bermaksud menyinggung penjual ya, mungkin kayak seblak, bakso, itu boleh dimakan nggak apa-apa, asalkan jumlahnya dibatasi dan juga waktunya gitu. Jadi yang pertama makanan. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Boleh nggak sih kita olahraga dok? Boleh, malah justru bagus. Malah gini, kodratnya manusia ya, dari zaman dulu nih, zaman kapan, zaman purba ya, kita itu kan berburu dan meramu, untuk kita bergerak. Jadi kita itu wajib untuk bergerak ya. Yang paling bagus adalah olahraga. Jadi misalnya kayak yang ringan-ringan nih, jogging, atau mungkin sekedar kayak yoga gitu ya. Yang penting tubuh itu berkeringat. Karena kalau berkeringat, rasa tubuh keluar gitu ya. Jadi yang pertama asupan, yang kedua olahraga. Nah, yang ketiga yang penting banget adalah istirahat. Nah, jangan lupa nih istirahat. Istirahat itu yang paling bagus malam hari teman-teman. Malam hari lampunya mati. Dah, malam hari lampunya mati. Loh dok, kenapa harus mati? Saya kalau gelap takut dok gitu. Jadi gini teman-teman, kalau lampunya itu mati, tubuh kita itu bisa memproduksi hormon namanya hormon melatonin ya. Melatonin ini dia kalau orang awam menyebutnya sebagai hormon tidur. Sebenarnya hormon ini dia juga bisa menjadi self healing atau memperbaiki sel tubuh kita yang rusak. Tapi hormon ini bisa keluar syaratnya harus cahaya redup. Makanya yang membedakan tidur malam hari dan tidur siang hari adalah cahaya gitu ya. Tidur siang boleh bagus nggak apa-apa, tapi nggak sebaik malam hari gitu ya. Nah, makanan udah, olahraga udah, istirahat udah, dan yang keempat adalah lindungi diri dari cuaca yang ekstrim. Silakan kalau keluar pakai jaket. Kak siapa namanya, Kak Gina pernah pakai sunscreen gitu gituan. Alhamdulillah aku tiap hari dok. Bagus. Pakai sunscreen itu penting teman-teman. Hmm. Tapi ternyata saya pernah konsultasi ke dokter spesialis kulit ya. Beliau bilang gini, saya tanya, dok sebenarnya yang paling bagus itu apa sih kalau pakai sunscreen? Yang paling bagus itu adalah barrier fisik. Barrier fisik itu adalah kayak jaket, topi, helm, itu lebih bagus daripada sunscreen. Paling optimal pakai dua-duanya, sunscreen plus jaket dan kawan-kawannya gitu. Nah, kalau sunscreen saja itu bagus, tapi dia kurang, nggak sebaik dicampur dengan barrier fisik ya, yang kayak baju pakaian kita itu juga penting. Makanya kalau cuaca panas silakan pakai jaket, pakai helm, pakai topi. Kalau musim hujan pakai mantel atau pakai payung gitu ya. Nah itu juga penting. Jadi empat tadi ya, makanan, olahraga, waktu istirahat, dan juga perlengkapan ekstra kalau kita di cuaca yang nggak menentu. Oke, ngomong soal sunscreen tadi ya, banget sih. Aku baru tahu juga kalau misalnya sunscreen aja ternyata nggak cukup ya. Lebih baik di double atau kalau misal nggak pakai sunscreen mungkin lebih baik pakai jaket gitu ya dok ya. Ada perlindungan dari luar. Betul, kalau gini, kalau suruh milih ya, sunscreen apa jaket, pilih jaket. Tapi kalau bisa dua-duanya gitu ya. Karena kan kita di luar ruangan nggak mungkin kita apa namanya, sorry, di dalam ruangan kita nggak mungkin pakai jaket kan. Jadi kan dari luar lepas dulu gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya tetap bagus dua-duanya gitu. Oke, aku baru tahu juga karena cerita sedikit ya dok. Jadi beberapa tahun lalu ini tuh nggak namanya pakai sunscreen dok. Karena
kayak aku pikir kayak belum penting-penting banget tuh, ternyata akhirnya berdampak sekarang kulitku nih jadi merah-merah kayak gitu loh dok. Ternyata memang sunscreen itu, tapi kalau nggak pakai sunscreen pakai makeup juga oke, nggak apa-apa gitu ya ternyata. Betul. Jadi gini kan, yang merah-merah tadi disebut sebagai Mm-mm. sunburn ya. Dia Ya. kalau dalam istilah medis itu luka bakar derajat 1 itu. Dia udah merah-merah itu panas, gatel mungkin ya, dan juga mungkin agak perih-perih gitu. Nah, itu kalau seperti itu udah keluar, ya udah tinggal dikasih pelembab sama sunscreen aja itu udah hilang sendiri nantinya gitu. Tapi emang beberapa orang gini Kak, kalau orang semakin putih kulitnya atau semakin terang kulitnya, dia semakin sensitif dengan matahari. Tapi kalau semakin hitam, semakin gelap, malah semakin kebal dia gitu. Mungkin kalau perempuan ya, perempuan kan mungkin lebih tanda kutip lebih putih, lebih bersih gitu ya. Nah itu lebih baik pakai sunscreen. Kalau laki-laki mungkin yang kulitnya agak gelap sih lebih aman, tapi tetap paling bagus pakai sunscreen dan juga barrier fisik tadi ya jaket gitu-gitu. Oke. Nah, untuk sobat nih, mau ingetin lagi, jadi tetap jaga, yang pertama adalah jaga makanan ya dok, ya. Terus istirahat juga, fisik gitu ya, olahraga. Dan yang terakhir adalah pakai perlindungan ekstra, seperti pakai jaket, atau kalau kita naik motor gitu ya, musim panas gitu. Oke, nah dokter, ngomong-ngomong tadi soal yang olahraga gitu ya, tuh lagi banyak banget ya, dokter mungkin juga tahu, lagi ramai banget yang namanya jogging gitu ya, gitu. Itu lagi ramai banget sekarang, hampir semua orang mungkin lari gitu. Nah, di sisi lain cuaca lagi bener-bener nggak menentu banget ya dok ya. Kadang tiba-tiba hujan, kadang panas banget kayak beberapa hari ini tuh di daerahku bener-bener lagi panas gitu ya. Terus kadang tiba-tiba hujan. Nah dok, gimana sih? Ada nggak sih kira-kira olahraga yang sekira kalorinya sama kayak lari jogging di luar tapi bisa dilakukan di rumah? Oke, nah ini bagus pertanyaannya ya. Pertanyaan bagus banget. Jadi kalau apa namanya teman-teman suka jogging, suka main sepeda, suka kegiatan yang outdoor, apalagi di musim yang sekarang nggak susah tuh, karena tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu kan. Tapi tetap pengen apa namanya bergerak, tetap pengen biar ada keringat yang keluar. Nah ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama adalah melakukan senam aerobik ringan atau cardio gitu ya. Misalnya nih, paling gampang ya, ini paling gampang cuman sedia matras aja gitu, sedia matras sama buka HP dan juga buka YouTube. Nah itu banyak banget pilihan teman-teman. Ketik aja senam kardio pemula atau apa gitu. Pokoknya itu banyak banget. Jadi yang pertama adalah senam kardio. Dok, gimana kalau aku lebih suka yang non kardio? Bedanya apa sih non kardio? Atau mungkin mending fitness aja dok nge-gym? Nah ini beda. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman targetnya itu adalah membangun massa otot, mungkin dari sore ya, yang sebelumnya kurus, pengen agak gemuk ya, itu silakan bisa menggunakan nge-gym atau workout dia angkat beban gitu, karena dia akan meningkatkan massa otot. Atau teman-teman kalau pinginnya itu biar eh, sekedar sehat, sekedar badannya enak, enteng, atau ingin mengatur pola nafas dan jantung ya ini ya, sisakan adalah kardio. Kardio tadi ya kayak kita aerobik gitu ya. Berikutnya lagi nih, bisa dengan menggunakan yoga. Nah, yoga ini diperuntukkan untuk buat teman-teman yang aktivitas kayak di kantor. Yang namanya di kantor itu kan kita nulis, ya kan? Kita mungkin apa namanya duduk di kantor lama, berdiri lama, gitu kan? Sering kita tegang di leher, Betul. di bagian bahu, gitu kan? Yang paling bagus adalah yoga. Jadi yoga itu untuk melatih kelenturan juga. Selain itu, yoga ternyata ketika dihitung untuk membakar kalorinya itu nggak jauh beda dengan jogging, tapi dengan intensitas yang ringan ya. Jogging ringan itu juga membakarnya seperti yoga juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya kok mau olahraga, tapi kok sering hujan-hujanan nih. Apakah mending nggak usah aja? Nah, saya kembalikan lagi. Sebenarnya nih teman-teman, olahraga di luar ketika hujan itu boleh apa enggak sih dok? Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuman yang perlu diperhatikan gini, kalau di luar ruangan, kondisi hujan, yang pertama, dia itu membakar kalori lebih banyak gitu. Oh, Karena apa? Kita itu olahraga membakar kalori, tubuh kita dingin. Ketika dingin, tubuh itu akan meningkatkan suhu tubuh dengan cara membakar lemak, membakar kalori dulu ya. Nah, setelah terbakar, terbentuklah panas gitu. Nah, makanya orang lebih cepat, tanda kutip ya, lebih cepat kurus itu ketika orang itu hidup di pegunungan daripada di bagian daratan bawah gitu ya. Karena apa?
secara alami tubuh manusia kalau udara dingin dia akan membakar kalorinya, jadi dia akan lebih banyak terbakar. Begitupun kalau teman-teman masih fit tubuhnya nih, nggak sakit, nggak ada keluhan, boleh kalau mau nyoba olahraga di keadaan hujan tuh nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting nggak dalam keadaan sakit loh ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah setelah hujannya nanti, setelah hujan silahkan mandi. Saran saya kalau mandi pakainya air hangat. Kenapa? Kalau air hangat dia membuat tubuh kita rileks dan juga mengembalikan suhu tubuh kita yang tadi udah lepas gitu. Karena kan dingin tuh, makanya kita perlu suhu kita biar hangat lagi gitu. Jadi yang pertama tadi ya, kalau di dalam ruangan bisa cardio, bisa apa namanya olahraga kayak tadi apa namanya yoga gitu ya. Atau juga boleh nih angkat beban di rumah, push up. Angkat beban itu bukan berarti harus pakai barbel ya. Angkat beban tubuh kita, push up, sit up, plank gitu ya, itu juga bagus gitu. Tergantung fungsinya, mau naikin berat badan atau mau sekedar sehat dan atur nafas aja gitu. Oke. Dok, ini menarik banget. Tuh kan, Dok, aku tuh lagi program nurunin berat badan gitu ya. Nah, tadi dokter bilang kata kalau di cuaca dingin itu kalorinya lebih cepat terbakar gitu. Dan kebetulan banget juga rumah ada di pegunungan. Jadi memang itu, Dok, itu memang cuacanya dingin banget. Ternyata itu lebih banyak membakar ya, Dok ya. Aku kira tuh karena keringatnya nggak keluar banyak, itu tuh kayak cuma banget gitu. Ternyata malah justru ya. Nah, ini fun fact teman-teman. Kalau teman-teman misalnya nih mau olahraga, tiba-tiba ketika olahraga tubuhnya banyak keluar keringatnya, awas, itu bukan lemak yang terbakar, itu adalah cairan tubuh yang hilang ya. Makanya setiap kali olahraga bawalah air putih yang banyak. Jadi air putih ini untuk menggantikan cairan kita yang hilang. Jadi gini, kira-kira menurut Kak Gina ya, lebih banyak membakar mana ketika dia itu jogging lari sama jalan kaki? Kira-kira lebih banyak membakar lemak yang mana? Oke, karena kemarin aku sempat lihat di TikTok sih, Dok, kalau mau turunin berat badan lebih banyak kalori terbakar kalau jalan kaki. Betul. Nah, jadi gini penjelasannya. Ini itu bagus nih, Kak Gina udah baca, berarti ini udah tahu polanya. Jadi gini teman. Yang namanya jogging, yang namanya lari, maraton, yang namanya angkat beban, itu banyak keluar keringat. Ingat, keluar keringat itu bukan berarti bakar lemak, tapi dia adalah cairan tubuh yang hilang, ya. Ketika kalian jalannya stagnan nih, jalan kaki, mungkin nggak berkeringat jogging, tapi dengan jalan kaki, dia itu kan stagnan tuh, dia itu kecepatannya sama, berikutnya lagi kekuatannya sama, dalam waktu yang lama. Ingat, jalan pun harus lama ya, minimal setengah jam. Jangan cuma jalan 10 menit itu ya, itu belum optimal ya, setengah jam, muter gitu ya. Nah, itu banyak bakar lemaknya. Kenapa? Karena kalau tubuh konstan, tubuh itu gini urutannya, bakar gula dulu, dari namanya karbohidrat. Kita makan manis, kita makan gula, itu dibakar. Yang kedua, kalori. Yang ketiga, baru bagian lemaknya. Nah, lemak ini harus menghabiskan dua ini dulu. Harus menghabiskan gulanya dulu, sama kalorinya baru ke bagian lemak yang terbakar. Nah, makanya kalau Kak Gina mau menurunkan berat badan, saran saya yang pertama adalah kurangi manis-manis. Berikutnya, olahraga yang berdurasi lama, tapi ringan. Ya, sepedaan boleh, jalan kaki boleh, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah mandi pakai air dingin di pagi hari. Itu dia juga bakar lemaknya banyak. Karena tubuh kita itu akan mengupayakan supaya suhunya optimal. Jadi dia akan membakar kalori, membakar lemak kita. Jadi dia akan kembali hangat gitu. Cuma hati-hati, kalau nggak terbiasa mungkin bisa kedinginan gitu. Oke. Dok, ini aku benar-benar senang banget nih ketemu dokter karena Alhamdulillah. jadi pertanyaan terus ya, Minji dan juga pertanyaan sobat Minji di rumah mungkin yang dalam program diet juga gitu ya. Ini saat informatif. Terima kasih banyak dokter. Nah, ke pertanyaan berikutnya, Minji kok ingetin lagi sobat Minji dimanapun kalian berada gitu ya, di akhir akan ada sesi pertanyaan gitu ya, Q&A, kemudian ada sesi quiz juga. Nah, untuk pemenang quiz nanti akan mendapatkan e-wallet dari Waji, dan yang terakhir ada pengumuman giveaway untuk para pemenang yang kemarin sudah ikutan giveaway gitu. Oke, dokter, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dok, kalau misalnya di rumah gitu ya, itu nggak ada AC, pakai kipas angin gitu ya. Kadang kalau misalnya malam kita suka gerah ya, biasanya kan ya, kalau mau hujan itu tuh malamnya kerasa gerah banget gitu. Nah, biasanya akhirnya kita nyalain kipas tuh kalau nggak ada AC, kita nyalain kipas.
tahu-tahu pagi-pagi tuh rasanya kalau bahasa Jawa tuh ya dok ya merengengek gitu. Dokter tahu Iya, tahu tahu tahu. ya, Saya juga orang Jawa. ya panas dingin gitu lah. Akhirnya kata orang itu bisa nyebabin masuk angin. Nah sebenarnya gimana sih dok? Apakah iya kalau kita nyalain kipas itu langsung ke badan bisa menyebabkan kipas angin atau enggak? Monggo dokter. Oke, nah ini silakan disimak ya teman-teman. Hmm. Yang pertama, masuk angin ya, atau itu sebenarnya itu dia dalam bahasa medis itu nggak ada. Jadi penyakit masuk angin itu nggak ada. Masuk angin itu adalah sekumpulan gejala. Badan greges, mungkin mual-mual, kembung, muntah, bahkan sampai diare, bahkan bisa batuk pilek. Jadi masuk angin itu bukan penyakit, tapi dia kumpulan gejala, ya. Nah, penyebabnya apa dok? Kok bisa gitu? Sering dikaitkan dengan cuaca yang dingin atau mungkin habis kena kipas angin atau kena AC gitu ya. Jadi gini teman-teman prosesnya ya. Tubuh kita itu punya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kita itu dia bisa turun ya. Yang pertama adalah stres, capek. Itu dia akan turun. Makanya orang kalau stres, capek, pikirannya pusing, gampang sakit. Hati-hati. Makanya teman-teman kalau punya masalah atau punya beban, enjoy aja nggak apa-apa. Biar nggak gampang sakit. Dan yang kedua adalah masalah dingin akibat angin ataupun AC. Jadi gini, secara alami AC ataupun kipas angin itu akan membuat tubuh kita dingin, suhu tubuh kita turun. Imun juga akan turun. Otomatis gini teman-teman, usus manusia, usus kita di dalamnya itu ada banyak bakteri baik. Yang mungkin kalau kita masih SMA, masih SMP itu belajar ada namanya bakteri E. coli namanya ya. E. coli itu adalah bakteri yang baik di usus kita. Tapi ketika imun kita turun, imun kita ini nggak ada yang ngontrol nih, nggak ada yang ngontrol si bakteri tadi. Bakteri ini akan semakin banyak, dia membelah diri, dia akan makan makanan sisa kita. Otomatis ketika bakteri makan, dia akan mengeluarkan banyak gas, ya. Jadi bakteri makan kotoran kita, keluarlah gas. Nah, karena bakteri semakin banyak, jadilah gasnya banyak. Orang akan kembung, ya. Orang sering ngentutan, ya. Orang sering mual muntah ya diantaranya karena bakteri itu meningkat akibat suhu tubuh yang turun gitu. Yang kedua, ternyata angin ketika terpapar langsung ke tubuh kita, ke bagian muka, ke bagian badan, itu membuat otot kita itu mengalami kekurangan suplai darah. Jadi ini teman-teman, ini pembuluh darah kita ya, pembuluh darah itu kan dia lentur. Ketika cuaca dingin, dia akan mengkeret gitu. Nah ini penting juga nih teman-teman. Kalau teman-teman habis kejedot ada lebam atau memar, keperang, ada darahnya gitu kan. Paling aman adalah kompres air dingin. Jangan salah ya, jangan air hangat tapi air dingin. Kenapa? Biar pembuluh darah itu mengecil. Kalau pembuluh darah mengecil, dia akan berhenti perdarahannya. Nah sama nih, kalau udara dingin, pembuluh darah di bagian muka, di bagian pundak itu mengecil. Otomatis apa? Otot akan kekurangan suplai darah. Jadi dia kaku. Inilah yang buat orang pegel-pegel, greges, badannya nggak enak. Nah, itu akibat dari angin tadi. Gitu. Nah, berikutnya lagi, kalau semisalnya gitu, berarti kita nggak boleh dong pakai kipas angin, nggak boleh pakai AC. Jawabannya tetap boleh. Yang pertama, aturlah timer kalau bisa. Kalau ada timernya ya. Yang pertama itu, mungkin timer dari jam 10 ya, mungkin sampai jam 1 malam. Habis itu mati AC-nya atau kipasnya mati. Jadi ketika jam 1 ke atas itu adalah kondisi sekitar tuh mulai dingin. Jadi kita udah nggak butuh kipas angin lagi, udah nggak butuh AC lagi, sebenarnya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kalau pakai kipas angin, usahakan jangan nyentor badan kita, tapi muter-muter gitu ya. Kipasnya itu muter-muter. Atau kalau kipasnya nggak bisa muter, tabrakin tembok anginnya. Jadi biar nyebar gitu. Jangan langsung ke tubuh kita. Kalau ke tubuh kita langsung, bikin otot kaku, bikin pegel-pegel gitu ya. Nah berikutnya orang kalau udah masuk angin biasanya ngapain sih? Dikerok atau mungkin dikasih minyak yang hangat. Nanti kita akan bahas ya itu bener apa enggak sih gitu. Nah menarik banget ternyata itu urutan itu ya dok, urutan kenapa mungkin kita ngerasa badan kita merengah ternyata tuh dari itu efeknya ke badan kalau misalnya juga menyebabkan beberapa hal yang sudah di dokter tadi gitu ya. Ngomong soal kerokan nanti kita akan bahas gitu ya. Kerokan yang katanya bisa buang angin dalam tubuh apakah iya? Ya? Oke boleh. Nah dok mungkin sedikit membahas seputar masuk angin dan juga kipas. Aku mungkin sedikit melenceng ya dok ya. Mau juga kan ada yang namanya kalau Jawa itu angin duduk. Dokter mungkin itu mungkin ada
kasus yang tiba-tiba dia itu meninggal, bahasanya karena angin duduk. Nah, angin duduk sebenarnya dalam dunia medis ada, apakah sama atau gimana sih dok? Ini bagus banget pertanyaannya ya dari Gina. Kak Gina ya, sorry. Ini juga ada yang nanya nih, Kak Fusia nih, kerokan sebenarnya boleh atau enggak ya dok? Nanti kita bahas ya Kak Fusia di belakang ya. Ya. Oke, jadi gini, angin duduk dengan masuk angin adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Mulai dari gejala yang dulu teman-teman ya. Kalau masuk angin, perutnya kembung, enek, meriang, atau demam gitu ya. Greges kalau orang Jawa bilang itu badannya nggak enak badan, pegel-pegel, mungkin flu ya, atau keluar ingusnya atau batuk-batuk, itu adalah masuk angin. Ini itu aman, ini bisa sembuh sendiri, atau mungkin kalau orang Jawa bilang nanti dikerok sembuh gitu. Nanti kita bahas di belakangnya. Nah, sedangkan yang angin duduk, ini hati-hati teman-teman, angin duduk. Angin duduk ini dalam bahasa medis itu ada disebut sebagai angina pectoris. Angina pectoris itu gampangannya ya serangan jantung. Nah, ini bedanya teman-teman. Angin duduk, gejalanya apa sih dok? Yang pertama bisa tiba-tiba berdebar, jadi kayak dedek-dedek gitu. Berikutnya keluar keringat dingin. Nah, keluar keringat dingin ini mungkin disalahartikan ya, mungkin ini termasuk angin kan, keluar keringat dingin gitu kan? Enggak. Jadi yang pertama berdebar-debar, yang kedua keluar keringat dinginnya. Kondisi itu nggak panas, tapi dia keringetan, itu keringat dingin namanya. Yang ketiga adalah nyeri pada bagian dada, terutama sebelah kiri. Sebelah kiri terasa kayak ditindih. Nah, ini saya berkali-kali ketemu pasien gini, ciri khasnya gini, Pak, coba ditunjuk yang nyeri sebelah mana. Orang kalau kena angin duduk itu nggak bakal bisa nunjuk, pasti gini. Nggak bisa kayak, ini dok, ini tuh nggak bisa, pasti gini. Karena nyerinya ini dia luas, seperti tertimpa benda berat. Bayangin kayak benda berat ditimpa, kan itu kan luas suara saya tuh, kayak gitu. Terlebih lagi dia bisa menjalar ke leher, ke pundak, atau ke bagian punggung belakang. Faktor resikonya apa? Merokok. Yang kedua adalah darah tinggi. Yang ketiga punya sakit gula. Kalau punya tiga ini hati-hati, itu beresiko untuk angin duduk. Tapi kalau masuk angin itu kita nggak mengenal resiko, nggak mengenal darah tinggi, nggak mengenal sakit gula. Saya sendiri, Kak Gina itu juga bisa masuk angin, tanda kutip ya. Tapi kalau angin duduk, tiga ini resikonya. Kalau teman-teman nggak merokok, nggak darah tinggi, berikutnya lagi nggak punya gula, berikutnya lagi aktivitas fisiknya banyak, itu aman insya Allah. Jadi terhindar yang tidak tinggi. Pokoknya nanti ya, angin duduk itu dia nyeri sebelah kiri. Nah, kalau seperti ini jangan dikerok, langsung bawa ke UGD ya. Pokoknya kalau orang itu udah sakit dadanya, keringat dingin, pucet, langsung ke IGD. Karena itu obatnya ada, obatnya taruh di bawah lidah. Nah, itu obatnya nanti gitu. Itu dikorok nggak bakal sembuh. Bahkan ada video saya lihat, seorang supir angkot, angin duduk, dikerok, malah meninggal. Karena dia terlambat penanganannya. Jadi kalau seperti itu langsung ke IGD aja. Nah itu sangat informatif banget. Ternyata angin duduk dan itu hal yang berbeda. Bisa dibilang angin ini adalah serangan jantung gitu ya dok? Betul. Oke. Nah lanjut dokter seputar labil ini gitu ya. Dok, mungkin ini juga pernah dialami saya, pernah dialami aku dan juga mungkin pernah sobat Minji di rumah. Yang namanya kalau itu kan kita tuh kadang nggak flu padahal dok. Pagi-pagi ini sukanya kayak bersin-bersin yang kayak kena air gitu loh dok. Bangun tidur mau wudhu gitu ya, kena air tiba-tiba langsung bersin, tapi setelah itu ya udah sembuh gitu. Nah sebenarnya itu tuh normal atau ada gejala lain dok di tubuh kita gitu? Oke, ini bagus banget nih. Mungkin gini, ada juga yang pagi-pagi, ada juga yang malam hari. Malam hari mau tidur tiba-tiba hidung sebelah kanan kesumbat. Nanti kita balik gantian sebelah kiri. Atau balik gitulah. Itu kenapa sebenarnya sih? Jadi gini teman-teman. Kalau dibilang normal itu nggak normal, kan itu gangguan sebenarnya. Tapi kalau dibilang wajar, ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Yang nggak wajar dulu ya, yang penyakit ya. Jadi ada penyakit itu namanya adalah rinitis. Rinitis itu adalah radang pada hidung. Biasanya orang-orang yang punya alergi, misalnya dia makan seafood, dia makan telur, atau dia makan kacang, gatel-gatel, itu alergi itu. Itu beresiko namanya rinitis. Rinitis ini dia kayak alergi tapi di hidung. Misalnya pagi hari cuaca dingin, ketika cuaca dingin dia akan tersumbat bersin-bersin. Nah itu bisa.
Berikutnya lagi, yang kedua adalah dia menghirup debu. Misalnya nih, pagi hari ada yang nyapu, debunya banyak, kehirup, bersin-bersin, ya. Yang ketiga adalah ketika bersihin rumah, mungkin kasur kalau orang Jawa di sebelahi namanya, kayak ada rotan, digebuk-gebuk kasur, nah di sebelahi gitu kan, bantal juga di sebelah-sebelahi, itu kan keluar debunya banyak ya. Nah debu ini kalau kehirup, kalau orang itu punya bakat ya, sebutnya bakat rinitis, itu dia bisa bersin-bersin. Cirinya gini teman-teman, kalau teman-teman bersihnya lebih dari 5 kali, itu nggak normal. Tapi kalau cuma hacing, sekali, hacing, 2 kali, masih wajar. Atau pagi hari, seperti yang dikatakan Kak Gina, mungkin hidungnya meler, atau tiba-tiba tersumbat, itu hal yang wajar. Tapi nggak normal, itu wajar. Yang pertama gini, kenapa dok kok pagi hari? Jadi, teman-teman, hidung kita itu punya namanya konka. Konka itu sorry, kalau teman-teman mengaca ya ngaca, terus dibuka lubang hidungnya, kayak ada merah-merah. Yang mungkin kalau orang awam bilang itu kayak polip, itu bukan polip, namanya konka. Konka itu berfungsi untuk mengatur suhu udara. Jadi makanya teman-teman kalau menghirup udara kan adem, tapi kalau hangat tuh udaranya itu keluar kan hangat. Itu yang mengatur adalah konka. Salah satunya. Konka ini dia kalau udara semakin dingin, dia semakin gede. Karena kan otomatis semakin banyak job desk-nya. Harusnya udara itu biasa, dia itu membuat hangat, kok tiba-tiba udara dingin, dia kan tambah gede tuh, bekerja keras. Nah, konka ini, kalau teman-teman udara dinginnya masih ada, dia akan menyumbat. Jadi kayak seakan-akan, kayak satu doang itu kayak nggak bisa nafas gitu, yang itu masih ada. Nah, kalau seperti ini masih wajar, asalkan di atas jam 9 pagi udah sembuh, karena jam 9 itu udah mulai hangat. Nah, teman-teman nih tipsnya ya, kalau misalnya teman-teman mengalami hal itu, paling gampang nih, ambil air hangat, dihirup aja uapnya, dihirup. Nah, itu nanti akan mengecil sendiri. Nah, itu tips paling gampang. Pakainya air hangat. Boleh teman-teman kalau pakai minyak tertentu ya kayak sebenarnya minyak waji ini juga boleh. Pokoknya yang beraromaterapi itu, ya. Air hangat dikasih minyak, dihirup aja. Dia nanti akan mengecil sendiri. Dok, kalau nggak mengecil gimana? Kalau nggak mengecil berarti rinitis tadi. Dia kalau seperti itu perlu obat nanti. Yang paling gampang adalah hiruplah uap yang hangat. Jadi yang pertama, kalau dia itu bersihnya kurang dari 5 kali, jam 9 pagi hilang, dihirup uap hangat hilang, aman. Udah nggak usah ke dokter ngapain. Tapi kalau itu mengganggu berhari-hari bahkan, atau bahkan ada demamnya, nah itulah saat teman-teman untuk silaturahmi ke dokter berarti. Oke, itu ya. Nah, soalnya itu juga real aku, jadi kayak banget ya namanya kalau wudhu gitu ya, habis itu bersin-bersin sampai hidungnya tuh terjadi gitu. Nah, dok, ngomong soal rinitis ya, rinitis dan sinusitis. Dok, gimana sih? Kan musim lagi ya menentu banget ya. Mungkin para dari rinitis dan sinusitis mungkin sedikit ganggu dengan cuaca ini akhir apa namanya hidungnya gitu ya mungkin sedikit. Nah dok, dari dokter sendiri ada nggak sih tips gitu ya untuk atau cara kasih ketika rinitis ini kambuh yang labil itu? Oke, nah ini penting banget teman-teman ya. Kalau emang punya rinitis atau sering bersin-bersin ya, tips yang pertama adalah satu, atur kebersihan. Itu paling penting ya. Jadi kita walaupun lingkungan di luar kotor, pastikan rumah kita bersih. Itu yang paling minimal, udah yang paling bagus ya. Yang pertama kita bersih. Yang kedua, kalau mau keluar silakan pakai masker. Jadi pemicu paling sering dari rinitis ini adalah debu sebenarnya teman-teman. Dari debu atau alergen namanya gitu. Kalau teman-teman udah tahu nih, misalnya aku udah punya rinitis dok, aku udah tahu pemicunya adalah debu. Ya udah enak tuh, tinggal dihindari aja. Atau aku tahu pemicunya adalah tepung, ya udah tinggal hindari tepung aja. Pokoknya kalau yang udah tahu pemicunya apa dihindari. Tapi yang belum tahu, ya udah pakai masker aja amannya gitu kan. Nah, yang ketiga adalah rutinlah untuk mencuci hidung dengan menggunakan cairan normal salin. Normal salin itu adalah cairan infus gambarnya gitu. Infus yang NaCl namanya. Dicuci hidungnya kayak gimana ya? Ya dicuci hidungnya itu dibasahin gitu ya biar lembab. Betul, dicuci hidungnya. Apa namanya? Boleh sehari sekali, boleh 2 hari sekali, boleh nggak ada masalah. Dan yang ketiga adalah konsumsi vitamin. Vitamin yang disarankan adalah vitamin C dan D. Sama zinc juga boleh nggak apa-apa. C, D, Z itu. Jadi gini, vitamin C dan vitamin D itu dia penting untuk imun kita. Jadi kalau vitamin C itu untuk imun secara umum ya. Kalau vitamin D itu menjaga kesehatan kita dari tulang,
berikutnya sel-sel darah kita gitu ya. Sedangkan zinc itu untuk pencernaan kita. Jadi biasanya gini, orang banyak yang sakit karena pencernaannya nggak beres gitu. Nah, teman-teman kalau mau milih vitamin bebas terserah teman-teman. Yang penting ada kandungan vitamin C, vitamin D dan zinc-nya gitu. Dok, kalau aku nggak pengen makan itu gimana? Ya nggak apa-apa, boleh banget makan buah aja. Buah terutama yang banyak airnya. Contohnya kayak mangga, melon gitu ya, semangka, pepaya itu boleh. Jadi nggak perlu beli vitamin. Saya pribadi ya, saya juga jarang makan vitamin karena saya berusaha mencukupi dari yang alami kayak misalnya buah-buahan tadi gitu. Tapi kalau teman-teman sekiranya nggak doyan buah, nggak doyan sayur, ya boleh banget dibantu dengan suplemen gitu. Gitu Kak. Gini. Oke, thank you banget nih, Dok. Masya Allah, luar biasa sekali. Aku seneng banget deh, cewek hari ini ketemu. Karena benar-benar informatif semua kalau bahasa Alhamdulillah. banget gitu ya, Dok. Oke, Dok, memasuki beberapa pertanyaan terakhir. Tadi kan kita sempat singgung soal kerokan. Nah, mohon dijawab ya, secara gamblang. Sebenarnya kerokan aman nggak sih, Dok? Nah, terus kalau misalnya kerokan ini jawabannya tidak aman, kira-kira ada cara lain nggak untuk penyembuhan si masuk gitu? Monggo dokter. Iya, ada yang nanya nih. Jambu air dok, boleh. Jambu air juga bagus, ya, nggak apa-apa juga bagus. Pokoknya yang berair-air itu bagus karena tubuh kita itu pada dasarnya butuh cairan gitu kan. Kadang kan yang paling bagus sih kalau teman-teman minum airnya banyak ya itu udah paling keren sih itu. Oke, menjawab kerokan. Nah ini banyak pro kontranya. Tapi gini teman-teman, dari beberapa jurnal dan penelitian yang saya baca, kita harus tahu dulu nih kerokan itu apa sih. Kerokan itu kan kita mengerok bagian punggung ya, atau mungkin bagian apa nih pundak atau bagian tengkuk ya, dikerok. Bisa pakai beberapa macam minyak ya, yang mulai dari alami kayak minyak goreng, atau mungkin dengan beberapa minyak lain kayak adalah minyak waji juga boleh. Nah itu ngapain sih sebenarnya? Jadi ketika dikerok merah tuh, katanya semakin merah berarti semakin banyak anginnya. Sampai ada yang bilang katanya kalau merah banget ini bukan masuk angin, ini masuk tornado katanya gitu. Akan banget aku baca komen gituan ya. Jadi gini teman-teman, prinsipnya gini, yang namanya kita mengerok tubuh kita ya, mengerok itu akan memicu namanya peradangan lokal. Misalnya gini nih, saya batuk pilek, berarti kan batuk pilek itu kan sakitnya di bagian hidung sama tenggorokan ya kan. Tapi kalau teman-teman dikerok, kadang ada sensasi kayak sendawa, sensasi kayak enak, tubuhnya anget. Faktanya, ini faktanya, kerokan itu membuat peradangan secara sengaja di bagian yang dikerok. Kalau di punggung, kalau tengkuk, intinya dikerok itu membuat satu, yang merah itu adalah pembuluh darah kecil yang pecah, itu satu ya dikerok itu, membuat pembuluh darah kecil itu pecah. Yang kedua, membuat radang. Tapi masya Allahnya ternyata dikerok ini ketika ada radang, normalnya radang itu akan memancing imun kita keluar, yang namanya anti radang. Imun kita yang keluar buat memperbaiki yang radang tadi. Nah, ketika orang dikerok, imun itu keluar, imun itu nggak cuma mengobati yang dikerok tadi ke seluruh tubuh, gitu loh. Jadi masalah gitu. Walaupun yang dikerok punggungnya, mungkin ketika pusing, ketika masuk angin tubuh enak. Karena apa? Karena emang tubuh dibuat radang, anti radang keluar, anti radang ini dia akan ke seluruh tubuh, mengobati semua tubuh yang sakit. Nah, kerennya gitu. Jadi sebenarnya kerokan pun ada manfaatnya. Secara medis, secara penelitian itu ada manfaatnya. Membuat tubuh kita lebih enak, lebih rileks ya. Jadi sebenarnya kerokan tuh aman, boleh-boleh aja, asalkan satu ya, nggak berlebihan. Jangan tiap hari kerokan. Kalau tiap hari kerokan kan pembuluh darah kita banyak yang pecah tuh. Ketika yang pecah itu ditunggu dulu biar dia pulih dulu, biar dia istilahnya merah-merahnya hilang. Jadi jangan terus dikerok terus. Kalau dikerok terus justru bisa buka pori-pori nanti. Kalau pori kebuka bisa lecet, bisa sakit, bahkan bisa perih punggungnya. Hati-hati. Jadi teman-teman kalau mau kerokan boleh nggak apa-apa. Yang pertama jangan terlalu sering. Yang kedua usahakan gunakan alat pengerok yang aman. Ada itu pakainya kadang koin ya. Koin itu kadang ada yang tajam soalnya, hati-hati. Kalau tajam itu bikin lecet, jangan. Sebaiknya pakainya nggak tajam. Kalau saya dulu waktu masih kecil dikerok sama mbak saya pakai itu bawang merah, itu juga boleh nggak apa-apa. Brambang, betul. Wong Jawa yang ngerti ya. Pakai bawang merah itu aman.
bawang merah itu kan dia kan rata, licin ya, itu boleh. Jadi jawabannya, teman-teman kalau nyeri, kalau sakit ya, boleh silakan mau dikerok nggak apa-apa. Dok, saya nggak suka dikerok dok. Ya udah nggak apa-apa. Tinggal pakai minyak yang sifatnya hangat ya, kayak contoh minyak waji ini, mungkin dia hangat di sini ya, itu boleh dipakai. Terlebih lagi dia sudah BPOM dan aman tentunya ya, jadi boleh dipakai juga kalau misalnya mau dipakai teman-teman yang nggak suka dikerok. Dok, saya nggak suka dikerok, saya nggak suka juga pakai minyak dipijet. Silakan. Jadi intinya kerokan, pijetan itu adalah untuk memicu radang sekitar. Yang mana harapannya ketika radang, imun tubuh kita datang, nggak cuma nyembuhin yang dikerok tadi, tapi seluruh tubuh. Jadi tubuhnya itu enak gitu loh. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya eh, masih ringan sakitnya ya, cuma masih gerges boleh dipijet, boleh dikerok, atau apa namanya pakai minyak tertentu juga boleh, atau juga boleh minum minuman yang hangat. Nah ini penting banget seperti itu. Oke, terima kasih banyak dokter jawabannya ya. Ini jawaban mewakili semua orang yang ada di rumah. Dok, sebenarnya tuh aku masih banyak banget yang pengen ditanya ke dokter karena masya Allah banget dokter Raffi ini sangat informatif menjawab keraguan-keraguan yang ada di kepala. Nah, alhamdulillah nih sebenarnya gini nih, mungkin Wow, masukan buat tim Waji ya, nanti kapan kita live lagi aja. boleh. Boleh nih 2 jam gitu nggak apa-apa. Maksudnya emang 1 jam tuh kayak bentar banget ya, nggak kerasanya Iya, juga udah mau selesai. benar kalau misalnya bahasannya seru gitu ya, dokter juga jawabannya sangat informatif itu pasti nggak kerasa. Ya, gitu. Betul betul betul. Nanti Iya. kita part 2 mungkin ya. Oke, dokter, ini mohon maaf banget karena waktunya itu ya tes gitu. Mungkin kita lanjut ke kuis dulu aja kali ya, dok ya. Ya. Boleh boleh. Oke, nah dokter untuk sobat Minji di rumah gitu ya, standby gitu ya. Seperti ini dokter akan memberikan pertanyaan gitu ya, kuis. Dan ada pemenang nanti dokter aja yang pilih ya, dokter kelihatan nggak kolom komennya gitu. Oh kelihatan kelihatan. Atau kan ini berapa pertanyaan sih kak? Dua pertanyaan. Oh iya udah oke 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 oke. Ini biar fair gitu dok, biar fair Oh iya nanti. udah udah. Biar fair ya. Oke, maka dokter, ayah nih jawaban yang cepat dan paling tepat nanti akan mendapatkan e-wallet dari Waji gitu ya. Oke, monggo dokter silakan pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Gina nih. Buat teman-teman langsung siapin jempolnya nih ya, buat mengetik ya. Otomatis pertanyaan ini nggak jauh-jauh dari live kita. Oke, nah sekarang nih kira-kira gimana sih tips untuk menjaga biar tubuh kita tetap fit, tetap sehat di kala musim yang sekarang masih labil gitu ya. Udah itu aja. Bagaimana menjaga supaya tubuh tetap sehat walaupun di musim yang labil ini atau pancaroba. Ya udah langsung jawab. Cepet banget ini. Gila ini jempol-jempol super semua ini. Monggo dokter silakan kira-kira jawabnya betul atau enggak dicek dulu. Kita review dulu ya. Ya. Jempolnya cepet banget. Hmm. Ya, nah, ini udah ada. Ini udah banyak banget nih yang jawab nih. Iya cepet banget ya. Sobat Hmm. Nah dok, kira-kira udah ada yang tepat dan cepat belum? Bentar. Nah, ayo kira-kira siapa wallet pada sore hari ini? Lumayan, besok kan libur, besoknya lagi masih libur juga. Buat malam mingguan oke lah. Gitu. Oke, mungkin udah ada nih ya. Ini Mana? sebenarnya dari teman-teman jawabannya bagus-bagus semua sih. Maksudnya ini aku sampai bingung ini lengkap-lengkap semua ya. Tapi gini teman-teman ya, yang tercepat dan terlengkap ya dari Kak Fusia 1993. Selamat ya buat Kak Fusia 1993 ya. Yang pertama teman-teman adalah cukupi gizi ya melalui makanan. Jadi gini teman-teman, vitamin C dan vitamin D itu juga baik, tapi yang paling utama adalah cukupi gizi dulu, protein, telur, ikan, ayam, daging, tahu tempe. Ya itu paling penting itu protein dulu teman-teman. Ditambah lagi nih, aktivitas fisik olahraga itu juga bagus. Berikutnya istirahat jangan lupa teman-teman ya, dan juga perlengkapan ekstra. Nah ini penting ya, topi, sunscreen, jaket ya, helm ya kalau naik motor ya. Berikutnya lagi kalau apa namanya perjalanan yang jauh pakai jaket yang tebal gitu ya. Mungkin itu Kak Gina. Oke, selamat Kak Fusia 1993 dari Minji GM Kak Fusia untuk nomor
Ya, ini nanti tinggal kirim bocorannya. Aduh, kalau kayak gitu Minci juga mau. Oke, satu lagi. Mau yang susah apa yang gampang nih? Kenapa? Mau yang susah apa yang gampang? Yang susah lah. Tadi udah gampang banget ya. Oke. Nah, sekarang nih, bagaimana mekanisme kerokan kok bisa bikin tubuh kita itu jadi enak? Ya, kira-kira gimana tuh? Tuh, siapa yang tadi menarik dan sempat dibahas gitu ya. Ayo, siapa yang kira pertanyaan ini? Minji yang bisa jawab, ditunggu. Oh ya, ini sambil nunggu ya, Kak Gina ini sebenarnya di mana kantornya Kak? Ninji, Waji ini. Waji, kantor di mana? Oh, di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah juga, sama berarti kita. Apa Pekalongan? Coba tebak, tebak. Pemalang. Bukan, yang ngapak-ngapak. Tegal jangan-jangan nih. Di Purbalingga, dah. Purbalingga. Apa? Purbalingga. Oh, Purbalingga. Ya, 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 Tahu ya. kan? Tahu kan? Tahu, tahu, tahu. Aku juga udah pernah ke sana. Oh Itu yang iya. ada apa namanya wisata yang ada akuariumnya ikan-ikan gitu nggak sih? Oh, ini Purbasari. Purbasari, betul. Aku pernah ke sana waktu itu. Salah Yeay. kakak. Oke, ini udah ada yang jawab, Dok. Coba silakan di-review dulu. Oke. Ya. Kira-kira jawabannya betul. Jalan buat ngafe-ngafe. Buat traktir makan bakso, mie ayam, bisa. Keluarga. Iya, traktir keluarga bisa. Jangan lupa ajak Minji ya. Ya, nih jawabannya super. Harusnya sih sampai akhir sih ya. Hari ini tuh menarik banget. Seneng banget loh kalau host itu harus yang informatif, jawab semua pertanyaan, nggak terus sesuai apa patok gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan lain juga. Aduh, ini jawabannya bagus-bagus semua ya. Ini nggak boleh dua pemenang lagi, nggak boleh ya? Tangan. Satu dulu. Ayo. Oke, jadi ini ya teman-teman semuanya. Sebelum terima kasih banyak udah menjawab ya. Semoga sih sebenarnya gini, acara ini kan kita yang diharapkan adalah output adalah ilmunya ya, manfaat dari apa namanya materinya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Nah ini untuk masalah jadi apa namanya dapat giveaway itu bonus aja teman-teman ya. Jadi tetap yang paling penting adalah teman-teman itu sehat dan juga bisa produktif. Nah ini apa namanya yang paling lengkap jawabannya ya dan juga cepat dari Kak Mi 1723. Selamat buat Kak Mi ya. Mi Selamat buat Kak Mi. 1723. Jadi gini teman-teman, Ya. kenapa kok ini lengkap? Jadi gini, jadi kerokan tuh ini sampai kerokan itu berasal dari gesekan antara koin dengan tubuh. Wih, sebenarnya nggak harus koin ya, bisa juga bawang merah atau brambang ya. Tapi ini yang berpotensi membuat pembuluh darah pecah dan saat dia pecah itu membuat imun tuh keluar. Nah, kata kuncinya adalah menyehatkan di seluruh anggota badan. Jadi kalau imunnya itu keluar, dia itu nggak cuma di area yang pecah tadi, dia ke seluruh tubuh. Makanya itu bisa bikin enak juga. Nah, intinya sih seperti itu. Semuanya itu udah bagus-bagus banget jawabannya sih. Jadi aku juga bingung. Aku udah sempat bilang Kak Dina ini boleh nggak pemenangnya dua Kak? Tapi katanya nggak boleh. Ya udah, saya ikut dari adminnya saja. Semoga berkah nih jawabannya ya dan juga ilmunya bermanfaat. Itu sih Kak Dina. Oke, terima kasih banyak dokter untuk pertanyaan gitu ya. Untuk menutup ada ini Minji izin untuk mengumumkan pemenang ya dok ya. Boleh, boleh. Oke, giveaway lagi adalah yang pertama. Oke, ada Kak Poetry Putri. Ini Kak Putri. Nah, ada Kak Bundi _Rizka Milatiga. Nah, yang terakhir ada Kak Satrio _Pringgodani. Selamat nanti untuk pemenang silakan hubungi DM ya. Jadi gitu ya untuk pengiriman hadiahnya. Masya Allah. Senang sekali rasanya dokter hari ini bisa berbincang langsung dengan dokter, tanya jawab dengan dokter ya pada sore yang alhamdulillah Purbalingga cerah
gitu ya. Dan Alhamdulillah. ya alhamdulillah semoga dokter sehat selalu ya dok ya. Terima kasih banyak ilmunya. Pokoknya Amin. insya Allah nanti kita ketemu lagi baik secara live online maupun live offline ya dok ya. Boleh, boleh. Nanti diundang aja. Pekalongan kan ya dok ya deket lah. Kalau nggak deket lah, iya. Iya naik juga Semakerto bisa. Oke. Oh iya betul, juga Semakerto. Semoga dokter sehat selalu ya dok. Terima kasih banyak. Amin ya, Kak Gina juga ya. Oh ya, ini aku ada penutup boleh nggak? Oh ya, nah ini ada closing statement mungkin ya dari dokter Nafi kelas kita pada sore hari ini. Silakan dokter. Oke, terima kasih banyak buat Kak Gina ya dan juga tim dari Waji ya yang sudah memberikan amanah kepada saya dan berkesempatan untuk kita berkolaborasi. Nah, pesan saya buat teman-teman nih ya, sekarang tuh dunia itu udah bolak-balik lah. Bahkan sekarang itu apa namanya banyak AI dan sebagainya. Ada yang bilang investasi itu yang paling bagus adalah emas. Ada yang bilang investasi yang paling bagus adalah tanah. Jangan lupa investasi yang terbaik adalah kesehatan. Jadi silakan teman-teman jaga kesehatannya, tetap apa namanya bekerja sesuai dengan porsinya. Jadi nggak usah yang wah banget-banget gitu ya. Ya tentunya boleh kalau teman-teman itu pengen ambisius, tapi jangan lupa dicukupi juga asupannya mulai dari protein, air putih, ya, dan juga makanan-makanan yang sehat, gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya, karena terbatas waktu juga. Lebih kurang saya mohon maaf secara pribadi kepada Kak Gina ya, dan juga tim Waji, dan juga buat teman-teman semua nih yang sudah menonton. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanyakan, boleh banget silakan DM saya ya, feel free to ask ya, boleh banget tanya ya. Tapi mohon maaf kalau saya mungkin agak lama balasnya ya, karena juga saya banyak kesibukannya. Jadi ini saya buka ketika udah ada kesempatan, nanti saya balas juga insya Allah nggak apa-apa. Free ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Dan oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Minji tutup ya. Terima kasih banyak sobat Minji dimanapun kalian berada. Sampai bertemu di live selanjutnya. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sore dokter. Happy weekend. Happy weekend. Oke, terima kasih banyak semuanya.